Apa lah ya, saya jadi pelakor di dunia entertain asal jangan di dunia nyata. Iya, keren. Jangan. Ay, jangan lah, jangan. Jangan sampai. Dosa besar itu. Dosa. Karena aku tahu rasanya diselingkuhin itu seperti apa. Widih. Dalam. Wih. Pacaran aja diselingkuhin ya. Apalagi kalau udah nikah. Iya. Banyak tuh ngaku single padahal anak kedua. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dibilang Channel. Kali ini kita di Dibilang Podcast lagi. Dan hari ini aku kedatangan seorang wanita ya. Mungkin kalian anak-anak Balikpapan mungkin sudah kenal nih ya. Sering muncul di media-media kota. Media kota ya? Oh, media kota. Akun-akun kota. Iya. Akun kota. Biasa Akun di kota. Balikpapan hits itu sih. Wih keren. Iya. Jadi salah satu model juga ya. Freelance model lah. Iya, freelance lah. Freelance model. Tapi bisa misalnya kalau misalnya kita punya proyek kan boleh juga kan diajakin modeling gitu. Aku orangnya bebas sih, kayak gue Wih. diajakin gitu, fleksibel aja. Oke. Kalau gitu langsung aja kita kenalan dengan Angel. Angel, oke boleh, kayaknya nama panggung gue Angel bagus deh. Iya. Iya, Kalau oke, Mei oke. itu kan sudah terlalu apa ya? Sudah terlalu mainstream lah ya. Benar, Kalau kayaknya. Mei itu. Kalau Angel kayaknya bagus gitu kan. Bagus, Angel. Oke, nama lengkapnya siapa? Sebenarnya nama lengkap aku tuh panjang banget gitu. Oh, yes. Mailisa Tridana Angelika Marbun. Ya Allah. Itu panjang sekali. gitu, panjang benar-benar. Itu kan waktu ujian munderinnya enggak susah gitu. Itu aku paling lama sendiri. Kayak teman-teman itu kayak udah 5 menit selesai, aku tuh masih mundurin di nama gitu. Itu kan bisa disingkat sih sebenarnya. Bisa, cuman kayak nama tengah, nama depan, tengah itu Tapi kayak kan panjang banget gitu. kotak itu kan cuma 20. Nah kan namamu itu kan lebih dari 20 karakter kan? Iya. Terus gimana itu? Aku singkatnya A, nama belakangnya Angelika sama M doang itu. Wih. Jadi A M doang. Jadi A titik M gitu ya. Wah, keren. Angel. Angel. Enak ya Angel gimana ya. Tapi gak sesuai dengan Oh, nggak aku. sesuai. Tapi gak apa-apa sih. Mei. Ya. Jadi enaknya panggil apa nih? Mei, Angel. Fleksibel aja. Angel aja kayaknya. Oke. keren. Flex. Fleksibel. Flex. Fleksibel. Salah. Oke, kita panggil Angel ya. Oke. Wah, keren deh. Kali ini aku podcast bareng malaikat. Wih. Malaikat maut iya nih. Jangan dong, jangan. Oke. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya tanya aja, tapi aku udah bisa ngeliat ke pertanyaan kalian di situ ya di Instagram. Iya betul. Karena ngadep ke sana sih. Oh nggak ada pesanan aduh dia Kamu bisa monitor kan dari HP-mu? bisa. Iya. Sebentar deh coba kita Coba ya. kita Jadi coba. hari ini aku pengen ngobrol bebas sih sama Kak Mei, Kak Angel. Weh. Kenapa sih dia bisa sampai masuk terjun ke dunia entertain gitu ya, weh. Wis. Coba kita jelaskan sedikit dong tentang kegiatanmu di dunia entertain, terutama di model, fotografi, videografi dan etc dah. etc. Each other ya. Iya. Jadi sebenarnya tuh awalnya itu aku nggak masuk ke dunia entertain. Cuman kayak baru-baru aja, kayak beberapa bulan lalu gitu kan diajakin sama teman aku. Berarti baru ya? Baru. Diajakin sama teman aku kayak namanya Septiana nih. Wih. Kak Septi, hai. Kak Septiana, weh. Lanjut. Kalau dipanggil Yana gitu kan. Awalnya aku iseng-iseng nih, Kak. Awalnya sih coba-coba. Coba-coba Iya. gitu kan kayak bakso borak. awalnya saya coba-coba mas. Nah Lanjut. itu terus tuh ya udah iseng gitu. Kak aku pengen dong ikut gitu foto-foto gitu kan. Ya nambah-nambah feeds di IG lah. Ya benar. Terus ikut tuh aku satu hari tuh diajakin sama teman aku nih. Besok yuk foto gitu. Di Oh mana? langsung dapet tawaran? Langsung gitu. Wih kan. luar biasa. Langsung diajakin sama temanku itu kan. Ayolah gitu. Aku kan orangnya juga suka dandan kan. Jadi aku tuh suka dandanin teman aku itu si Septiana ini. Oh mua juga gitu? Dibilang mua sih enggak, cuman aku suka dandan aja. Oh oke lanjut. Nah di situ aku jadi aku dandanin teman aku. Aku dandan sendiri terus kita pergi deh itu foto. Fotonya tuh awalnya tuh di pantai Benua situ. Oh di batu-batu? Itu kan itu. Ya udah foto. Nggak taunya di mereka tuh kayak ada punya grup gitu loh. Nah terus ya udah ada namanya Bang Rafa, besok ajakin lagi tuh gitu kan. Wah, Bang Rafa ini memang Ya. nggak bisa lihat apa ya? Nggak bisa lihat mojang sedikit ya itu langsung aja pokoknya. Digibain lagi kamu. Nah, lanjut. Jadi situ lah aku kayak
bisa nih bilang gitu kan, kayak ya aku kan juga semenjak corona ini kayak nggak ada kegiatan-kegiatan gitu selain kuliah online gitu. Oh masih kuliah sekarang? Masih. Jurusan apa? Aku ilmu komunikasi. Wah keren, pas banget dong ya. Dunia entertain, masuknya di ilmu komunikasi. Wih, nanti keluar jebolannya langsung kerjaan jadi banyak dong ini. Bisa jadi PR lah, bisa jadi PR. Oh ya, tujuan aku juga ke PR sih. Oh tujuannya ke PR. Public relation gitu, kayak banyak kenal orang baru lah. Aku suka kenal orang baru sebenarnya. Keren. Ini airnya kayak agak karatan ya. Iya, saya cadel dari dulu gitu, kayak dari apa ya? Dari lahir lah gitu. Wih. Dari dulu memang gak bisa. Cadel dari lahir. Cuma katanya kalau orang cadel tuh bisa bahasa Inggris gitu. Cantik bahasa Inggris. Iya, karena kan bahasa Inggris tuh R-nya agak samar-samar gitu. Iya, hilang. Gitu. Jadi kalau ngomong where do you come from? Tapi aku jelek banget bahasa Inggris aku. Dilatih lah. Iya. Siapa tahu itu bisa jadi salah satu modal juga kan. Kamu sudah terjun di dunia entertain, bisa nguasain beberapa bahasa. Iya, benar-benar. Itu termasuk juga sih kayak kalau sekarang kan kita harus menguasai harus bisa lah salah satu menguasai bahasa gitu. Iya betul. Kayak bahasa Inggris gitu contohnya. Gitu. Itu kayak mempermudah kita di pekerjaan sih sebenarnya. Iya benar, karena komunikasi itu salah satu poin penting ya di dalam kita bersosialisasi juga kan. Benar. Contohnya kayak Vicky Naki tuh ya. Itu aduh ganteng 5 banget. 5 sampai berapa bahasa ya? 5 bahasa dia bisa. Dan sasarannya orang Rusia semua. Iya, aduh, itu luar biasa sekali ya. Aduh, kapan aku bisa kayak gitu? Amin. Tapi kamu enjoy gak sih di dunia entertain gini? Sebenarnya aku enjoy banget. Soalnya kayak sebenarnya passion sih di sini tuh. Soalnya dari dulu tuh aku tuh kayak suka nampil gitu, nampil dulu. Dari SMA, dari SMP udah sering nampil gitu. Kayak nari gitu, ngedance juga iya gitu. Kalau dulu aku SMP itu narinya Dayak, masih kayak nari daerah gitu, nari Dayak. Terus kalau di SMA aku ikut cheerleader. Wih, pasti kamu yang paling di atas? Ya, of course. Karena kamu kecil ya? Iya, betul banget. Aku kayak paling di atas. Awalnya kaget. Kamu jadi flyer ya, yang dilempar. Wih, aku sempat mikir 2 kali, ini kalau aku jatuh gimana gitu. Ke bawah dong kalau jatuh? Iya, ke bawah, ke atas. Lanjut. Nah, di situ. Terus tuh, jadi tuh di sekolah aku tuh ada namanya ekskul, namanya tuh sequel gitu. Jadi tuh sequel tuh udah 2 gitu kan. Cheer sama dance. Nah, aku tuh dipilih jadi cheer sama dance-nya. Cuman yang lebih utama itu cheerleader-nya dulu. Oh gitu. Baru dancernya. Kalau dancernya tuh kayak diseleksi gitu loh. Oh gitu. Kayak film-film Pit Perfect apa segala macam. Aduh, iya kayak gitu. Iya, ada kayak gitu. Nah, terus tuh sudah aku ternyata pelatih aku nih ngeliat basic aku juga bisa ngedance gitu. Emang kalau cheerleader sama dance itu bukannya mereka berkesinambungan ya? Tapi kok dipisah ya? Gimana? Kalau cheerleader itu kita sebenarnya dalamnya itu juga ada dance-nya juga. Cuman kayak lebih lebih fokus kayak angkat-angkat gitu sih kayak. Oh lebih formasi lah ya, formasi ke atas. Kalau dance kan biasanya formasi ke samping atau ke depan gitu ya. Kayak lebih sering buat piramid. Kalau misalkan teman-teman sering lihat cheerleader itu kayak gitu lebih kayak gitu. Disingkatnya tuh CL kalau misalnya. CL. Kalau kepanjangannya CL? Cheerleader. Salah. Cewek loncat-loncat. Ya. Lah iya kan? Iya benar. Masih loncat-loncat. Benar. Aduh. Atau udah cewek dilempar-lempar gitu. Betul, ada lagi. Betul banget. Tapi pernah ini enggak pernah ikut kejuaraan gitu enggak? Dulu sih rencana sempat mau ikut kejuaraan, cuman kayak udah keburu mau lulus. Jadi udah kalau yang kelas 12 aja tuh nggak boleh lagi. Jadi aku terakhir tuh cuman ikut DBL. DBL tuh udah terakhir dan aku udah nggak dibolehin lagi sama orang tua aku buat ikut lagi kegiatan dari luar, apa sih kayak dari luar kegiatan gitulah. Oke. Jadi ya udah sampai situ aja gitu. Sudah deh. Tapi kalau dari keluarga sendiri mendukung nggak dengan kamu terjun ke dunia entertain ini? Kalau mami aku tuh mendukung aja asal selama itu baik buat anaknya itu mendukung. Kayak gitu. Kakak aku juga, karena ya kakak aku ngeliat adiknya tuh juga suka passionnya tuh ya terjunnya ke dunia entertain gitu. Jadi kayak kakak aku ngedukung gitu. Wih enak dong ya kalau sudah dapat dukungan dari keluarga itu. Jalan tuh kayaknya slow, nyantai, tenang gitu kan. Jadi kita jalaninnya tanpa beban. Iya benar. Nah kayak JJ nih banyak beban hidup. Halo J. Aduh. Banyak yang nonton ya? Banyak yang nonton. Ada yang nanya-nanya aja.
Ayo dong, tanya-tanya dong, tanya apa aja. Kalau mau nanya tanya apa kita jawab. Kita bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Masih single apa enggak? Waduh. Wih. Kayaknya pengen banget ya ditanya gitu. Tapi sorry to say nih ya. Apa kan di dunia entertain apalagi dunia modeling gitu kan. Oh iya, benar-benar aku tahu sih kayak dark side-nya entertain gitu. Apalagi modeling ya. Itu gimana kamu menghadapinya itu? Kalau aku ngadepinnya aku ngadepinnya cuek aja sih. Oh cuek. Kalau misalkan ada yang mereka yang kayak aneh-aneh kayak kan ngejudge ada gitu kan. kayak sempat nih kemarin tuh kayak ada open nggak gitu. Aku kayak jawabinnya kayak guyonan aja. Open tuh buka ya Mas ya, gitu kan. Terus dia bilang iya gitu. Terus ya udah. Setelah itu dia jawab lagi nih, kamu cantik, aku nggak berani nih nge-DM kamu pakai first akun aku, kayak gitu. Terus aku bilang, iyalah Mas, saya cantik malah masa saya ganteng sih, iya benar. gitu. Kalau saya ganteng tak cowok dikira, iya kan, kayak gitu. Terus ya udah kayak dia kayak cuman kayak oke, gitu. Cuman setelah itu aku di blok gitu. Oh, tapi ada ya banyak yang nge-DM gitu, ngajak gitu. Kalau dibilang banyak gitu. Cuman kayak aku nanggapnya ya udahlah bodo amat lah gitu. Itu sekarang tergantung dari orangnya ya. Apalagi aku kan suka baju yang terbuka. Iya gitu. benar. Itu dari pemikiran orangnya masing-masing gitu. Gimana sih cara kamu menghadapi nafsu kamu? Gitu. Kalau misalkan dia bisa menghargai seorang wanita memang passionnya kayak gitu, berarti dia nggak bakal ngomong kayak gitu sih. Iya benar, karena kan di dunia modeling itu kan memang yang ditujukan adalah fashion. Kemudian lekuk tubuh, kemudian potongan baju. Betul. Itu kan memang tujuannya orang model kan seperti itu ya. Nah, jadi tergantung penikmatnya sekarang nih. Apakah mereka memang penikmat fashion atau hanya penikmat syahwat gitu kan? Iya benar. Itu jadi buat teman-teman yang punya persepsi negatif terhadap dunia modeling. Ya setidaknya mungkin ini sedikit membuka wawasan kalian bahwa dunia modeling itu nggak semuanya seperti itu. Nggak semua seperti itu. Memang pasti ada godaan-godaan seperti itu. Pasti ada godaan kayak misal contoh ya aku nggak dapat kayak gini, cuman ini sebagai contoh aja kayak misal nih kamu mau nggak model private gitu, private maksudnya private fotografi, entar gue bayar deh maksudnya, tapi ada plus-plusnya juga gitu. Cuman aku nggak tahu ya, ini cuma misalkan doang. Pasti ada sih yang kayak gitu tuh ada. Pasti. Tergantung dari kitanya masing-masing aja. Iya benar-benar. Tapi kamu selama di dunia entertain ini punya agensi sendiri atau hanya bener-bener pure freelance? Freelance. Oh bener-bener freelance gitu freelance. Ya. Gitu. Tapi sudah menghasilkan gak sih dari kamu buat konten lah ibaratnya seperti itu kan? Kemarin tuh sempat ada yang ngasih fee gitu. Cuman ya udah kayak sekali doang. Oh sekali doang. Tapi kamu pasang tarif nggak? Maksudnya untuk kalau aku mau jadi modelin, kamu jadi model nih, berapa bayarnya gitu? Masang nggak sih sebenarnya? Enggak. Tapi rezeki-rezekian aja gitu ya. Iya, rezeki-rezekian aja. Diajakin, memang kamu passion sih di situ ya. Dan kamu suka, kalau dikasih ya alhamdulillah syukur. lah, puji Tuhan gitu. Benar. Wah, gitu teman-teman. Jadi dunia model itu sebenarnya asik kalau dijalanin sesuai passion kalian. Tapi kalau kalian dunia model hanya mencari keuntungannya aja, apalagi keuntungan yang bagian itu kan ya. Iya, aduh, susah kalau kayak gitu. Susah J. Ada tanya? Sama nih belum dijawab. Nanya apa? Dia ada nanya nih, si Matthew Putra pernah dapat kejuaraan apa sih ini? Kejuaraan nggak, entah dalam pelajaran atau ekskul. Oke, punya prestasi apa? Jujur ya, aku anaknya bukan akademis banget, terus tuh kayak ngejar suatu prestasi nggak. Aku anaknya let it flow aja. Oh, keren. Dia kayak Frozen dia. Let it go. Tapi kamu ada pelajaran yang kamu suka atau yang kamu suka enggak? Aku suka tuh olahraga. Sudah. Olahraga, seninya tuh seni tarik gitu. Oke. Berarti kamu betul-betul asa di daerah situ ya? Betul-betul asa di bidang itu ya? Nah gitu teman-teman. Jadi gimana ya? Aku juga mengibaratkan tentang pendidikan tuh gini. Seorang anak dididik harus bisa semua mata pelajaran. Sedangkan guru mata pelajaran pun spesifik kan. Iya, kayak kalau IPA ya IPA aja, matematika aja. Dan kita kenapa sih anak ini harus suruh menguasai semuanya gitu kan? Nah itu menjadi salah satu polemik juga di dalam cara belajar kita, cara belajar anak Indonesia. Makanya terkadang anak Indonesia itu
kelewat pinter Iya, karena dia bisa semua, akhirnya mungkin dari sisi psikologinya, sisi sosialnya yang kurang Benar, seperti itu. benar. Kayak ada yang sampai introvert gitu, nggak kenal medsos gitu. Tapi jangan sampai lah yang kayak gitu. Boleh ngajar akademik, cuman ya harus tetap bersosialisasi. Iya benar. Jadi kalau misalnya kalian punya minat di satu bidang, tekuni bidang itu. Siapa tahu itu bisa menjadi jalan ninja kalian. Benar, gitu. benar. Aku sebenarnya tuh dulu tuh pengen kayak fokus ke olahraga sih. Cuman dulu tuh kayak ada accident gitu. Aku nampil cheerleader. Aku pengen nangkulin cheerleader sih sebenarnya. Sempat kejadian kayak kecelakaan gitu. Aku lagi nampil nih di salah satu SMA. Ini kalau kita sebut SMA nggak apa-apa lah? Atau gimana nih? Karena kita live gak usah gini. Oke, kayaknya gak usah deh. Pokoknya adalah aku kayak salah satu nampil di salah satu SMA Black Rock sini. Pas lagi nampil, aku kan yang paling atas. Itu mau kayak roll depan, tuh kayak lagi split di atas gitu, kayak lagi ya di lagi ini orang nih berdiri di bahu. Lagi aku tuh lagi kayak gini. Split. Terus aku tuh jatuhnya harus snowball tuh kayak roll depan gitu. Nah itu sebenarnya yang di bawah tuh sudah mau nangkap, cuman kayak bolong gitu. Jadi aku tuh jatuh. Dan terjatuh terus awalnya sih nggak sakit, nggak kerasa. Sakitnya nggak seberapa, malunya. Aduh, ini gila, ini gue jatuh dilihat mantan gue, ada mantan gue di sini. Gila lah. Aduh, jadi kayak ya udahlah, ini harus tetap berlanjut nih tampilnya. Terus waktu itu kayak ada yang nanyain, Kak, sakit nggak waktu masih perform tuh, masih dalam perform. Bilang udah lanjut aja nggak apa-apa, jadi itu masih perform. Ternyata selama perform aku nggak perfect gitu, maksudnya nggak perfect itu kayak akunya udah oleng ternyata, jadi kayak ke distract juga, jadi dari jatuh tadi itu ya. Kayak shock. Terus ternyata aku ngerasainnya pas sudah setelah jatuh itu aku ngerasain sakit gitu. Gitu. Sakit. Nah, J, tadi ada yang nanya deh kayaknya. Cek dulu J kalau ada pertanyaan. Si Bang Po tadi nanya tuh, cuman aku keluar dari live tadi. Bang pun Dia nanya apa sih yang mendorong ke dunia modeling gitu. Oh boleh jawab aja langsung. Jawab langsung ya. Aku yang nanya nih. Iya, boleh. Jadi kenapa sih kamu pengen betul di dunia modeling, selain itu passion kamu? Apakah kamu melihat peluang keuntungan di dunia modeling ini? Aku juga melihat peluang sih. Kayak kalau misalkan nih kita kerja sesuai dengan apa yang kita suka, bener, pasti itu entah ada aja peluang yang masuk gitu loh. Aku kayak gitu sih mikirnya. Kayak udahlah jalanin aja dulu apa yang kita suka. Mungkin kalau rezeki ya pasti datang aja sih. Benar. Kayak gitu. Jadi ibaratnya gini ya. Jadi kalau kita bekerja sesuai hobi kita gitu kan. Kalau kita bosan kan gini, ibaratnya orang bekerja yang dia memang pure bekerja, ketika dia bosan dia akan menjalankan hobinya. Iya benar. Benar kan? Tapi ketika kau bekerja sesuai hobimu, ketika kau bosan, mau kemana? Ya mau kemana? Kayak hobinya di situ. Gitu benar kan? banget. Ya udah, jadi nikmatnya itu lebih double lah ya, seperti itu ya. Wah. Aku ini sebenarnya mencontoh kakak sepupu aku. Dia tuh seorang drummer gitu kan. Drummer. Musisi berarti dia ya? Musisi. Dulu sebenarnya dia juga anak dancer. Cuman aku sama dia tuh sebenarnya dancer. Cuman waktu SMA kita pisah jalur. Aku tetap menekuni aku jadi dancer. Dia ternyata ke musisi. Situ. Sebenarnya dia anak pelayanan tuh. Anak pelayanan gereja. Jadi di situ dia tuh aku melihat dia bekerja sesuai dengan hobinya dia. Jadi itu adalah kayak hobi yang dibayar gitu. Iya benar. Enak sudah kalau hobi sudah dibayar tuh J. Enak loh J. Enak banget sebenarnya. Sebenarnya kita memotivasi orang satu yang di belakang kamera ini. J, kamu harus kerja sesuai apa yang kamu suka aja sebenarnya J. Iya. Aku tuh musisi loh. Wih, apa? Dia semua pegang. Semua dipegang. Kamu tukang jamah sana sini. Jamah. Oke, Angel. Angel, halo. Buat teman-teman ya yang pengen kontak Angel langsung aja. Itu kan ada IG-nya di @Melisa Angelica. Nah, boleh deh kalau kalian mau ngajakin kolaborasi, kalian mau ngajakin modeling, foto, videografi, boleh banget tuh. Terbuka untuk semua kalangan. Benar. Ya. Terus kalau misalnya apa lagi ya?
Masih single nggak? Tadi kan pertanyaannya gitu kan? Iya, saya masih single sebenarnya. Single sebenarnya. Masih single sebenarnya berarti bohongnya nggak single dong ya? Nggak, serius. Aku single. Ah gitu. Aku single. Aku terakhir pacaran September tahun lalu. Berarti sudah cukup lama ya? Cukup lama. Menyendiri. Aku tahu sih. Nggak tanya aja, sumpah. Tapi emang pengen sendiri atau gimana? Kalau Biasanya kan kalau ada pasangan tuh jadi kayak semangat, weh ada yang ngantarin. aduh, aku kayak belajar dari pengalaman aja ya sebenarnya. Oke. Dulu aku pacaran 3 tahun 6 bulan itu kayak jujur nih, wes kayak menjadikan diri aku bukan diri aku. Gimana itu? Jadi kamu jadi orang lain dong, Iya, untuk menyenangkan si dia. Iya, Gitu. Oh, toksik dong gitu jatuhnya ya? Sebenarnya toxic jatuhnya. Semenjak aku lepas dari dia kayak wow, I'm free man. Wis, itu free banget. Jadi kayak aku bisa nemuin diri aku sendiri. Contohnya kayak gini kan. Iya. Dulu tuh aku tuh nggak boleh banget kayak baju kebuka sama dia. Memang niatnya baik sih. Benar. Cuman ya aduh, ini bukan aku gitu. Bukan aku nggak di sini gitu. Terus tuh aku kan memang hobinya ngedance kan. Dia tuh kayak udahlah nggak usah ikut-ikut kayak gitu lagi. Emang kamu mau ya lakukan badan kamu diliatin sama orang gitu. Ya cuman itu aduh aku nggak bisa nih kayak gini terus kayak gitu. Jadi dulu tuh sebenarnya ya nggak bisa lah jadi diri aku sendiri semenjak dari Jadi kayak terkekang gitu ya. Ya apa harus ngikutin dia, Tuh teman-teman kalau yang punya hubungan toxic relationship ya, apalagi salah satu dari kalian yang misalnya pasangan ini, salah satu dari kalian tuh sudah mementingkan egonya sendiri, hati-hati sudah itu. Itu sudah termasuk hubungan yang nggak sehat lah bisa dibilang ya. Nggak sehat. Karena salah satunya pasti ada yang tertekan dan salah satunya nggak mau ngalah, ujung-ujungnya banyak berantemnya. Banyak berantemnya beneran. Banyak enak tuh kalau punya pasangan yang satu frekuensi ya. Yang satu frekuensi. Maksudnya ya atau setidaknya mendukung lah ya. Mendukung. Makanya kalau misalkan aku sekarang itu misalnya aku bukannya kegeeran ya, cuma kalau misalkan ada orang yang dekat sama aku tuh bilang aku orangnya kayak gini ya. Maksudnya aku memang pakaian aku seperti ini. Cuman kalau misalkan kamu memang mau negur ya tegur sewajarnya aja. Jangan sampai kamu melarang aku pakai apa yang aku suka gitu. Karena itu kayak nggak menjadikan diri kita sendiri gitu. Bener. Gitu. Itu juga menjadi salah satu syarat untuk menjadi pasangannya loh. Waduh. Ya. Ada yang nanya nih. Apa? Min, aku mau putus tapi diancam gimana dong dari Balikpapan Gerau? Aku mau putus kan menikah diancam diadukan istri. Waduh, diadukan istrinya. Kamu nikahin suami orang? Gimana cerita aja? Jadi jujur ya, dulu waktu aku minta putus tuh, Oke, gimana ke waktu putusan sama mantanmu? Jadi tuh sebenarnya putus tuh kayak udah banyak selek gitu, udah kayak break up berkali-kali kayak putus nyambung gitu ya. Terus kapan hari itu kayak adalah suatu masalah. Ya sebenarnya salah dua-duanya sih, kayak mementingkan ego masing-masing gitu. Akunya udah nggak mau dikekang, dianya juga masih kayak mungkin itu memang yang apa sih kayak menurut dia tuh baik, cuman kayak terlalu gitu loh, kayak terlalu banget gitu. Aku tuh kayak aduh udahlah aku nggak bisa. Terus tuh juga waktu corona kemarin kan nggak bisa ketemu ya. Iya susah gitu. Jadi aku juga sedikit marah di situ karena dia bisa ke tempat temannya tapi nggak bisa ke rumah aku. Alasannya nggak ada bensin gitu. Belilah kalau udah ada bensin. Nah aku kan bilang gini, kalau memang nggak ada bensin entah aku yang bayarin. Soalnya gini loh, aku tuh kalau dalam pacaran tuh harus seimbang. Iya benar. Harus seimbang gitu. Kayak jangan apa ya, kayak harus dia terus yang bayarin gitu. Berarti take and give lah ya. Iya, take and give. Iya, jadi harus seimbang. Kamu dapat apa ya kamu berikan apa. Iya benar. Gitu. Kalau jujur nih aku waktu pacaran sama dia itu aku kayak saling bantu gitu, apalagi waktu itu kita ngerantau bareng kan di Samarinda. Oh ya ya kamu pernah sekolah di Samarinda ya? Iya, barengan sama dia kan. Jadi kalau misalkan dia nggak ada apa-apa, nggak ada kasarannya nggak ada duit lah, itu aku bantu. Kamu nggak ada berapa, aku pinjem, aku nggak usah pinjem lah ya. Aku kayak yaudah kamu makan apa, aku yang bayarin gitu. Kadang aku yang masakin juga. Gitu. Bisa masak? Bisa lah. Luar biasa, cewek idaman dong ya. Kalau bahasa kerennya tuh wave-able lah. Wave-able. Bisa nih. Juga menghadapi patah hati dari Alvaro Huda.
Gimana caranya? Oke. Bang Huda ini yang punya pengelola gel coffee nih. Waduh. Keren. Ya cara menghadapinya waktu itu aku ngehibur diri aku sendiri itu dengan kesibukan aku sama teman-teman aku. Benar. Sama teman-teman aku kayak kalau misalkan dia ada cerita tentang si mantan aku nih, udahlah nggak usah bahas dia, tolong. Kita kan di sini mau happy, aku bilang kayak gitu. Aku kayak nggak mau galau-galau aja. Karena kebanyakan cewek kan kayak gitu ya. Kamu kenapa sih putus sama mantanmu? Iya gitu? pasti kamu kenapa sih? Dia kan baik. Enggak, itu kan teman aku nggak terlalu gitu. Cuma ditanya aja kayak kenapa kok bisa putus? Aku bilang adalah pokoknya nanti aja kalau cerita kalau udah kayak tenang gitu. Sudah. Aku itu nyari kesibukan, aku jalan. Contohnya kayak gini. Aku kayak bisa sih ini buat jadi kesibukan aku biar aku bisa, maksudnya nggak kepikiran dia lah. Iya benar. Gitu. Itu buat teman-teman juga tuh yang punya masalah hubungan asmara seperti itu. Jadi kalau ketika kalian sakit hati atau habis ditinggal ya, gimana cara melupakannya? Ya, jadi kesibukan. Kalau bisa jalani hobi kalian. Iya benar banget, jalani hobi itu bisa melupakan segalanya loh. Betul. Makan aja bisa lupa. Makan gitu, itu bisa lupa, betul. Apalagi mantan gitu kan. Dalam. Keren. Kita ya kayak gitu. Obrolannya jadi kemana-mana ini ya. Iya. Nah apa sih? Memang ya ini kan anak milenial. Sedangkan di sini bapak-bapak gitu kan. Kita terpaut jauh loh kalau usia ya. Jangan ditanya lah ya. Kamu sudah lihat dari muka aku dan kumisku ini kan. Tapi kalau ditanya tentang umur, kamu umur berapa sih masih? Aku baru 20 Mei kemarin. Selamat ulang tahun. Thank you. Masih muda, 21 tahun. Semester 6. Semester 6. Pas berarti lulus 22 kan? Pas banget. Berarti doakan ya guys. Lulus muda juga dia. Ilmu komputer, komunikasi. Iya, semoga cita-citamu tercapai ya. Amin. Dan sejalan dengan apa yang kamu kerjakan sekarang benar. gitu kan. Itu enak banget kalau kerja sudah kayak gitu tuh. Sudahlah. Asli enak. Pokoknya mantap. Ini yang nonton kita bocil-bocil ya di sini. Iya. Kemarin ada yang nonton gak sih kayak Entong Bang Rafa gitu? Karena mereka kemarin malam jadinya bocil sudah pada tiduran. Mereka malam sekali datang ke sini tuh jam berapa? Jam 9 hampir setengah 10 kalau enggak salah. Gila. Selesainya jam setengah 12. Ngerinya. Iya. Tapi aku mau tidur sudah itu. Mataku sudah ngantuk-ngantuk gitu kan. Kehujanan lagi. Pulang kehujanan ya bener. Pulang kehujanan. Jatuh lagi. Iya kah? Kasiannya kamu J. Aduh JJ. Tapi Jel. Apa itu? Kau pengennya kedepannya kayak apa lagi sih di hobimu ini, di kegiatanmu inilah? Aku jalanin ke depannya. Semoga aku bisa makin naik lah. Maksudnya makin naik itu aku bisa berkembang di hobiku ini loh. Benar. Kayak aku sebenarnya ngikutin jalurnya kakak sepupu aku itu sih. Dia berawal dari yang kecil. Maksudnya dari pelayanan gereja dulu. Terus kayak semakin dia ikut pelayanan, dia kan di Jogja nih, ikut pelayanan di Jogja. Terus tiba-tiba kayak ada yang manggil dia, kayak mungkin ada yang manggil dia manajemen gitu. Jadi kayak namanya sekarang kayak wow, udah kayak puji Tuhan dia bisa, jadi punya manajemen jatuhnya. Jadi bisa punya penghasilan sendiri gitu. Iya benar. Tapi kok di Balikpapan tuh ada nggak sih agensi-agensi kayak gitu tuh yang menaungin model-model seperti kamu gitu tuh? Kalau seingat aku sih dulu ada sih Kika Model. Kau pernah nggak sih pengen masuk di satu agensi atau di manajemen gitu? Pengen, cuman apa ya? Yang sebenarnya kekurangan diri aku nih terlalu pendek. Tinggi aku kurang. Oh gitu ya. Iya, jadi aku perlu ditarik ya. Maksud aku tuh kalau misalkan agensi yang kayak gitu mungkin aku nggak bisa. Cuma kalau freelance tuh kalau yang hunting buat videographer gitu mungkin aku bisa gitu. Jadi kayak, lebih ke arah enak lepas sih sebenarnya. Iya, kalau terkait dengan agensi itu. Ya kalau agensinya nggak ada kerjaan, kita juga nggak ada kerjaan jatuhnya kan. Takutnya kalau ketika kita ngambil job di luar, jadi tambah masalah sama agensinya seperti itu. Jadi ada baik aku freelance saja. Keren. Contohnya yang kayak kemarin tuh Ramadan tuh aku udah buat sama konten tuh sama Rafa. Nah aku suka tuh yang kayak gitu, kayak video-video gitu, acting gitu. Tapi kamu belajar acting juga nggak sih sebenarnya? Enggak, jadi itu otodidak aja ya? Otodidak. Jalan-jalan gitu aja ya? Otodidak. Aku tahu kamu gimana cara acting. Kamu kebanyakan nonton Indosiar kayaknya. Dulu sering banget nonton Indosiar. Tapi ya
kalau dibilang, ada yang bilang nih muka aku antagonis nih. Iya sih, kayaknya mukamu tuh kalau baru pertama kali lihat ya, baru pertama kali lihat kayak judes lah. Ibaratnya kalau anak zaman sekarang tuh judes. Judes gitu kan. banget. Judes Banyak yang terus bilang. kayaknya sombong deh. Iya, banyak yang bilang gitu. Susah deh kayaknya ini. Iya. Banyak yang Ternyata tidak loh guys. asik gitu. Ya mungkin kamu hanya butuh senyum aja. Betul. Aku jujur nih, kalau misal banyak yang bilang coba kamu tuh senyum dikit gitu, biar nggak dikira orang kamu kayak galak banget gitu. Cuman itu nggak bisa gitu. Kalau liatin orang aja kadang kayak mau ajak lari gitu. Mantan aku juga bilang kayak gitu. Tolonglah jangan ngeliat orang seperti itu. Gitu. Tatapanmu tajam. Gitu. Aduh, tajam sekali nih. Iya, kamu harusnya mengeluarkan aura-aura angelmu itu. Nah. Biar orang-orang tuh lebih, ibaratnya lebih ayem. Kalau sama kamu tuh lebih ayem, tenang gitu kan, lebih menenangkan, menyejukkan dulu. Menyejukkan. Tapi kayaknya kalau orang dekat aku panas nih. Itu beda lagi. Beda lagi. Makanya aku pakai kipas mulai tadi. Aduh. Lagi nih. Apa? Mau tanya apa? Yang di belakang mau tanya apa? Pasang AC. Pasang AC. Nanti kalau studionya sudah gede. Ini ada nanya nih Bang Alvaro. Tapi aku orangnya mageran, gimana dong? Duh Bang, jangan mageran deh Bang. 2021 ini. Tolong. Aduh, main game aja lah. Mageran. Iya, main game aja lah. Iya, hobi juga itu kan. Tapi main game itu bisa loh. Kayak Arab gitu. Dari awal main game jadi gede. Akhirnya sekarang jadi produser dia. Iya, jadi produser. Dia jadi produser musik malahan. Iya, keren loh itu. Keren itu. Ini iya, kalau harusnya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di tahun 2021 semua serba era digital, nggak ada alasan kalian untuk mager sebenarnya. Nggak ada. Apalagi sekarang itu canggih. Kamu bisa bikin YouTube channel sendiri. Tergantung dari niatnya sendiri sih. Banyak cara lah untuk kalian tuh menemukan passion kalian gitu kan. Bener. Mager itu buat aja lah, bukan orang bangunan aja lah. Bangunan. Karena kan magerin rumah gitu. Iya, magerin rumah, betul. Magerin itu rumah. Itu mager yang menghasilkan ya itu sudah. Mager yang menghasilkan. Tapi benar deh. Diam yang di belakang. Tapi benar, soalnya banyak kan kayak live streaming Mobile Legends, PUBG bener. Itu bisa menghasilkan duit gitu. Apalagi kalau misalkan dia EVOS gitu, kayak EVOS tuh apa ya? Kayak semacam game sport online gitu. Iya, e-sport gitu. Banyak sih kayak gitu. Jadi nggak ada alasan buat mager sih. Katanya kamu gamer juga nggak sih, suka main game nggak sih? Aku baru ini menekunin Mobile Legends nih. Wih. Mobile Legends. Ini gara-gara teman aku nih download nih. Oh, dia ada diracuni kamu ya? Iya, teman aku pada main Mobile Legends semua nih, tolong. Kalau mau gabung mabar, akunnya apa? Aduh, aku lupa lagi nama ID aku. Kayaknya, nantilah ya. Nanti DM aja lah. Ya. Jadi itu kayak main Mobile Legends karena dulu aku sempat main Mobile Legends juga. Cuma kayaknya aku orangnya nggak telaten gitu kan. Karena main mobil kayak gitu kan harus telaten kan ya. Harus telaten. Satu-satu ngumpulin skinnya, ngumpulin diamond apa segala macam. Ngumpulin hero-nya gitu. Harus tahu skill hero-nya. Iya, benar. Gimana cara makainya gitu. Iya. Nah, dulu aku juga main PUBG. PUBG itu main. Asli itu dari jam 7 malam aku bisa sampai jam 7 pagi. Itu ngepush tuh. Ngerinya. Iya, jadi dulu aku sampai jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Sudah pro player dong berarti? Enggak juga sebenarnya. Dulu sempat kayak sudah main pakai berapa jari itu? 3 dulu. 3 jari itu. Keren. 3 jari. 3, yes. 3 jari. Gini. Gimana? Gini. Ini untuk nembak. Ini apa sih kayak ini kan yang gerak-gerakannya. Ini kayak apa sih kayak scoop gitu. Oh, scoopnya di sini. Oh, beda. Kalau aku yang di sini untuk nembak. Biasanya 3 jari juga. Jadi kita bisa mabar ini ya. Bisa. Ayo. Tapi aku mulai baru apa sih kayak baru kecil gitu sih Mario. Berarti kita ngikut kamu biar musuhnya gampang. Waduh. Biasanya gitu kan? Teman-temanku pada suka main sama aku nih. Iya, jadi kalau mulai nih. Biasanya kalau yang yang rank-ranknya kecil itu biasanya dijadikan leader. Iya, benar. Biar musuhnya kecil-kecil juga. Iya, jadi yang lainnya cuma gendong doang. Iya, gendong doang kayak waduh, ini bisa nih gitu. Main sama aku ya. Tapi kalau main konsol pernah enggak? Konsol itu apa? Konsol yang kayak gini-gini ini. Pernah. Yang mau di giveaway. Aku dulu main Xbox pernah, PS2 pernah, sekarang lagi PS4 di rumah. Oh, PS4 di rumah. Iya, ini PS4-mu bukan? Bukan. Itu abang aku minjem sama abang sepupu aku. Oh. PS4. Biasanya kalau main PS main apa kamu? GTA.
Apa kejam juga permainannya. GTA. Mukulin orang. Nah dulu di GTA sempat ngejalan misi gitu. Ada misi ya. Ada misi. Enak kalau main ada misi. Nah kayak bocil kan mainnya hantam orang, ketemu orang tembak gitu. Iya. Hantam gitu. Ngecit gitu. Kalau aku dulu mainnya Harvest Moon. Sampai sekarang. Sampai punya anak gitu kan. Atau udah The Sims. Pokoknya main berkeluarga gitu. Tapi The Sims itu sekarang orang juga pada banyak main loh. Ya kan sekarang ada mobile juga ya. Kalau aku dulu masih main di komputer, langsung nge-cheat duitnya banyak, rumah gedongan gitu kan. Ujung-ujungnya dibayarin mati jadi hantu. Iya. Aku dulu suka main The Serunya Sims. kayak gitu sih. Ya. Cuman dulu kalau aku main The Sims dimakain tuh. Kenapa? Kenapa? Kau bugilin deh pasti orang. Ketahuan. Aku dulu kan anaknya kan apa sih suka penasaran. Jadi kan dia blur kotak-kotak. Iya, cuma kayak penasaran aja gitu. Ini kalau misalkan dia berbuat ini gimana gitu. Ternyata kayak gitu doang kayak gitu. Tidak terlalu vulgar lah. Iya, habis itu dikasih lambat lagi, diperlambat. Jadi lama. Aku jadi malu. Suaranya itu nah yang bikin penasaran sudah. Sudah cukup. Udah lah cukup. Banyak yang nonton bocil ini. Terus aku main Xbox juga dulu. Apa? Just Dance juga. Jadi ada pakai Kinect tuh. Kinect. Keren. Pakai Kinect. Dulu tapi kan bisa untuk belajar ngedance juga kan? Iya benar banget. Kayak Itu gitu. jadi di situ tuh ada praktisnya juga gitu. Ada basic gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau belajar ngedance gitu tapi malu sama orang, bisa itu di situ. Kayak ada sensornya gitu lah. Ujungnya kalian main DDR di time zone. Iya, aku kayak gitu. Kamu pernah main DDR juga kayak gitu? Pernah, itu ditontonin orang gitu? Pernah, tapi itu banyak yang nontonin. Oh iya? Terus malu dah kayak gitu? Enggak, karena aku udah itu waktu SMA kan. Jadi kayak kalau misalkan nampil kayak gitu udah terbiasa sih ditontonin banyak orang gitu. Sering nampil lu. Tapi gini, kamu pertama kali terjun ke dunia entertain atau enggak pertama kali kamu terjun di dunia kayak dance, CL gitu. Itu gimana cara kamu ngadepin rasa grogi? Kan biasanya banyak nih teman-teman nanti mungkin yang mau masuk di CL atau mau masuk di dance gitu. Pasti ini malu nih, kayak apa nih kalau salah nih. Nah, itu gimana caranya? Dulu aku ngadepin itu apa ya? Pasti kalau grogi itu ada gitu. Cuman kayak nenanginnya tuh udah nggak boleh grogi, harus entertain nih. Kayak lebih bangkitin percaya diri aja sih kalau aku. Karena aku anaknya memang kayak suka gitu nampil depan banyak orang. Tapi kalau misalkan grogi itu pasti ada gitu loh. Iya. Nyampil terus tiba-tiba nampil nih. Entah pasti ada aja itu grogi. Duh jangan nervous gitu. Kayak lebih nenangin diri aja sih. Pernah ada kejadian memalukan lah ketika kamu nampil gitu? Pernah aku kesandung kaki sendiri. Itu ngedance tuh. Itu pakai kaos kaki? Enggak. Pakai cuman kayak kaos kakinya tuh di bawah mata kaki. Harusnya kalau kaos kakinya di bawah mata kaki enggak usah kesandung dong, kan matanya enggak tertutupan. Biasanya kalau kesandung tuh yang pakai kaos kaki tinggi-tinggi pakai stocking gitu, itu kesandung wajar, mata kakinya ketutupan. Jadi nggak bisa ngelihat. Jadi tuh gini ceritanya. Jadi kan aku nampil sekolah. Itu nampil Turbo Plus, penutupan kayak tanding bola lah antar kelas gitu. Terus ekskul aku tuh disuruh nampil gitu kan. Jadi itu ada gerakan dari split bawah, itu harus berdiri lagi ke atas. Nah, aku tuh nggak tahu kenapa kaki aku tuh kayak suka aja iseng gitu, nendang kaki sendiri. Jadi aku kayak kesandung, cuman nggak jatuh, cuman aku malu gitu. Kayak, tapi sadar nggak sih penontonmu kayak gitu? Cuma aku improve sih. Tapi pandai kau udah. Cuman kalau misalkan orang yang ngerti dance pasti tahu. Karena kalau misalkan udah sih, wah ini mau kesandung cuma di improve nih. Kayak gitu. Oke. Kayak ngerti gitu. Gitu guys. Jadi buat kalian yang punya hobi di dunia entertain, jalani. Yang utama itu ada konsisten lah ya. Konsisten. Kalian udah konsisten. Awalnya aja panas-panas teh ayam gitu kan. Belakangnya bakalan susah gitu. Terus cari relasi. Benar. Contohnya Kak Angel ini relasinya sudah mulai banyak nih ya. Alhamdulillah. Akun kota, selebgram gitu kan. Nanti ujung-ujungnya dia jadi selebgram juga gitu. Amin. Ini mumpung dia belum naik, kita ajak podcast. Nanti kalau sudah naik susah ngajakinnya. Gak apa-apa kan, gampang. Gampang lah.
Soalnya kan aku tuh gini loh kayak dulu yang udah ngangkat aku, yang kutamain lah, yang kuutamakan gitu. Apalagi yang kapan hari yang ngajakin aku foto, misal yang kayak Dwiki, JJ gitu, itu yang kuutamain. Oh, JJ itu tukang foto kan? Iya. Kira tukang ngeluh dia. Gitu. Iya. Kayak awal-awal kenal sama Rafa gitu. Kita pertama kali kenal di mana sih? Aku juga lupa. Dermaga. Ah iya, di Dermaga. tempatnya Ade. Mbak Ade itu ya. Oh iya benar. Di situ kan. Oke. Itu juga buat konten tuh. Oh gitu. Iya sama Rafa. Ini dalam waktu dekat ada nggak sih kamu proyekan besar gitu? Ya lagi mau diajakin sama Rafa sih buat short movie kalau nggak salah. Oh gitu. Wah keren. Juli kalau nggak salah. Oh, Juli. Wow. Biasanya kamu jadi peran antagonis atau protagonis? Saya jadi antagonis. Aku jadi ngebayangin kayak video-video yang di TikTok gitu kan, yang ada cewek sama cowok jalan berdua, tiba-tiba kamu nyenggol gini, berusut, marah-marahan gitu kan. Apa sih lu gitu? Apa sih lu? Kayaknya seru bikin gitu ya. Saya memang katanya orang sih cocok jadi pelakon, pemeran antagonis. Itu iya. Jadi dulu tuh di SMA nih ya, sedikit cerita ini. Kan dulu ada tugas disuruh buat film. Ya jadi aku tuh sebenarnya pengen jadi pemeran yang baik gitu, biar reputasiku tidak jelek-jelek amat lah ya. Udah jadi apa, bawang merah terus gitu kan. Sekarang jadi bawang putih sesuai nama lah ya. Iya, kayak nama aku tuh gak sesuai banget dengan karakter apa yang kubawakan gitu. Nah itu ya, Mei, apa? Kamu jadi pelakor ya? Nggak ada pemeran lain nih, harus pelakor nih. Iya, muka kamu cocok banget jadi pelakor. Aduh, kacau. Gak apa-apa lah ya, saya jadi pelakor di dunia entertain asal jangan di dunia nyata. Keren. Jangan lah. Jangan sampai. Dosa besar itu. Dosa. Karena aku tahu rasanya diselingkuhin itu seperti apa. Widih. Dalam. Wih. Pacaran aja diselingkuhin ya kan. Apalagi kalau udah nikah. Iya. Banyak tuh ngaku single padahal anak kedua. Wih. Mengaku bujangan. Kalian suka nyanyi gak sih? Gak terlalu sih. Tapi bisa nyanyi? Gak bisa. Oh gak bisa. Tadi kalau bisa aku suruh nyanyi. Gak bisa nyanyi. Gak bisa nyanyi. Iya, suara aku kayak kentang. Suara kentang kayak apa? Suara aku kayak kentang. Ada tuh kayak kaleng rombeng. Kayak kentang dong. Suara kentang tuh kalau jatuh kedebuk. Masuk air keceplok. Asli kayak gitu. Kayak kentang suara aku. Gak bisa nyanyi. Sudah kamu cocoknya modeling aja lah ya. Iya. Masa nyanyi. Betul. Nyanyi itu biar rezekinya orang lain lah ya. Ambil aja. Tapi aku memang gak bisa di dunia musisi gitu loh. Aku gak bisa main musik sebenarnya. Alat-alat musik itu juga gak bisa. Pianika aja aku salah pencet. Terus yang paling gampang gitu ya padahal. Sudah dikasih bukunya, sudah dikasih tulisan not adututnya gitu kan. Paling salah pencet ya. Emang kalau bukan passionnya ya susah. Gitu. Dia sempat juga belajar piano. Cuman nggak menekuni. Sebenarnya menekuni. Cuman kayak aduh susah banget sih itu. Sebenarnya itu nggak ada yang susah sih kalau misalnya kita mau belajar. Cuma memang bukan passion aku di situ. Ah iya benar. Bukan passion aku. Ada lagi yang tanya aja. Wih, ada Bang Ara. Halo Bang Ara. Wih, ini juga salah satu fotografer andalan ini. Bang Rapa Sabtu Hunting. Ayo. Iya. Konsep mafia. Wih, sensei. Tapi Bang Rafa ini juga salah satu apa ya bahasanya? Ya aku juga pansos juga sama dia gitu kan. Karena dia ya kita sama kok. Relasinya banyak sekali orang itu ya, gitu kan. Iya, kita pansos aja sama dia gitu kan ya. Cuman Bang Rafa itu enggak cuman relasi banyak, tapi dia orang yang baik juga. Iya, dia humble orangnya. Dia kebapaan. Sangat kebapaan. Mirip dengan bapak saya. Terima kasih Bapak. Bapak guru, terima kasih. Dia kan ngakunya kan sensei kan. Yeah. Sensei kan guru. Itu yang suka begini nih. Oh ya gini hafal ya, nih. Jatuh. Rusaknya. Udah jadi giveaway dong. Jadi giveaway nih. Kabelnya mau. Ada MI-nya doang ya. J, kamu ada pengen kamu tanyakan gak J?
Serius, mumpung ada orangnya. Tadi Jeje nanya banyak nih di motor. Oh iya kan? Nanya apa dia? Ngerayu kamu nggak? Ngerayu dia? Enggak. Jujurannya berapa? Jujuran, ya. Dia nanya jujuran aku. Iya. Dulu pernah main game bully nggak? Wih, Ada yang nanya. Game parah tuh. Weh, aku nggak pernah main bully-bully, tolong. ada kan yang keliling sekolah terus mukul-mukul. Iya, nggak boleh main kayak gitu ya, tolong. Jujur ya, itu ponakan aku kalau nggak salah. Main game itu kemarin loh. Iyalah, itu takutnya kan kebawa ke dunia nyata gitu kan. Iya. Jangan kan gitu. Apa sih dulu Smackdownan itu? Iya, kan? itu juga Nah, kemarin. Kadang anak-anak dipraktekkan gitu loh. Iya, Bahayanya itu. bahaya. Waduh, bahaya banget nih dulu. Memang dulu ponakan aku tuh punya PS gitu. Kayak bukan PS, Xbox. Dia main Mortal Kombat. Boys. Itu Scorpion. lebih sadis kan? Iya, itu Lebih bunuh-bunuhannya sadis. parah itu. Bunuhnya parah banget. Bang. Kamu ngapain sih umur segini main kayak gini? Benar. Kemarin kayak gitu. Gak boleh main kayak gitu. Main yang lain aja. Marah. Oke, aku tidak menegur lagi. Terserahnya. Ini sama aja kayak zaman sekarang main main api gratis itu kan? Iya. Tiba-tiba dia bisa jungkang-jungkang dalam masjid lah. Gara-gara api gratis. Api. gratis. Free Fire ya? Disebutin lagi. Jujur itu mainan yang gak ada pintunya ya. Tolong. 8 bit ya. Tapi sekarang banyak sudah kompetisinya. Ya, Free kompetisinya Fire. banyak. Sudah semakin banyak juga pro playernya. Jangan semua game tuh bagus. Iya. Tergantung yang main. Karena kita nggak bisa bikin gamenya kan. Benar. Jadi kita harus mengapresiasi para developer. Ini kalau bapaknya Free Fire tahu kita ngomongin ini bisa, waduh, Di band kita. di band ini. Waduh. Di band nih. Apa lagi, Cek? Ada pengen tanya apa lagi, Cek? Jujuran belum dijawab tadi, Oh, Bapak. jujuran. Aduh, orang Batak nih gak susah ya jujur. Oh, Batak kamu ya? Iya. Oh iya benar Batak. 100 ke atas. Wis. Apalagi nanti kalau sudah jadi sarjana. Iya, benar. Naik lagi dong. Iya, benar. Kata mamiku 100 ke atas. 100 ke atas gitu ya. Itu sebenarnya duitnya bukan ke aku, ke acara. Ke acara. Ke acara. Sebenarnya- Jadi konsepnya apa ya? Kayak gitu tuh sebenarnya kan dipakai untuk bareng juga kan. Iya, ya? barang juga gitu. Cuman untuk Tapi kamu sudah siap nggak sih untuk menjalin hubungan sampai ke serius itu? Menikah lah ibaratnya. kalau untuk misalnya nih kalau ada yang mau deket terus mengajak serius ya bisa. Cuman untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan belum. Oh belum ya? Karena- Kau pengen di umur berapa kira-kira target? Belum 425 lah. Oh pas berarti lah. Tapi kalau misalkan di umur segitu aku belum mendapatkan pekerjaan, aku juga belum mau. Oh jadi harus kerja dulu? Aku harus kerja dulu. Karena aku nggak mau jadi istri yang membebani seorang suami aku sendiri gitu. Oh jadi tetap bekerja sesuai Iya. apa yang kau mau gitu. Oh. Karena gini, kalau misalkan nih, jangan sampai lah ya, ekonomi keluarga turun. Aku masih bisa bantu dong. Ah ya benar. Gitu. Iya keren. Kayak keren. gitu. Jadi zaman sekarang tuh kebanyakan sih gitu ya. Jadi wanita tuh juga pengen berkarir emansipasi. Antisipasi. Emansipasi. Oh, emansipasi salah. Itu yang diperjuangkan sama Ibu kita Kartini itu kan emansipasi wanita. Jadi kesetaraan gender itu menjadi salah satu modal penting lah ya di Betul, dunia betul. sekarang ini bahwa wanita itu juga bisa ngebantu perekonomian keluarga. Benar. Ibaratnya bukan wanita maunya bekerja tapi bisa membantu lah. perekonomian keluarga. Betul. Apalagi zaman sekarang nyari kerja susah gitu kan Susah ya. banget ya kerja jujur nih. Itulah. Kayak gitu. Apa? Kok ada yang tersinggung ya? Kok ada yang tersinggung? Kayak aku kan membicarain diri aku sendiri, aku juga belum kerja kok. Ini motivasi aja buat kamu, J. Iya. Iya, jadi buat kayak teman-teman gitu. yang punya lowongan kerjaan. Bisa langsung menghubungi JJ. gitu. Kayak gitu. Jadi aku harus kerja, aku selesaikan kuliah aku dulu. Terus aku gini loh, kalau wanita udah dia mempunyai karirnya sendiri, Tuhan tuh pasti ngasih jalan untuk jodohnya. Benar. Kayak gitu. Jadi aku percaya rencana Tuhan tuh pasti ada. Gitu. Mantap. Gitu. Jadi ya aku untuk sekarang mungkin aku harus fokuskan ke kuliah dulu. Boleh ada yang dekat, maksudnya kayak chatan atau mau dekat sama aku ya nggak apa-apa. Cuman Kalau untuk jenjang keseriusan belum gitu ya. Belum, aku harus kerja. Pokoknya harus selesaikan kuliahku dulu gitu. Oke. Kan, Oke. gitu. Mantap. Oke, Jel. Mungkin ini Apa deh? sudah kasih atau masih lanjut kah?
pesan-pesan nih. Oh udah jam 9, oke. Oke. Oke, mungkin ini kita sesi terakhir ya, sesi terakhir. Tar, ini ada Bang nanya nih. Ya. Rencana Tuhan untuk JJ apaan? Punyanya apa sih? Aku udah ada di frame. Rencana Tuhan ya itu betul rencana Tuhan. Rahasia Tuhan ya. Rahasia Tuhan. ilahi. Ya, betul. Tahu-tahu besok jadi CEO gitu kan. Amin. Tiba-tiba gitu. Soalnya rencana Tuhan gak ada yang tahu loh. Itulah kan dia maha membolak-balikan hati kan ya, membolak-balikan apa namanya nasib. Jadi siapa yang tahu gitu kan. Yang penting kita percaya padanya, minta bantuannya, pasti bakal ditolong. Pasti. Siapa tahu habis ini podcast ini ada yang manggil aku. Iya, amin. Amin. Buat teman-teman yang butuh model, nah Bisa. terbuka ini ya. Terbuka. Apa tadi? At Mailisa Angelika. Cuman kayaknya kalau untuk Juni sampai Juli ke depan aku vakum dulu. Kenapa? KKN. Oh iya benar. Mau KKN nih, tolong. Iya. KKN. KKN pandemi gimana ceritanya? Online sih sebenarnya, cuman kayaknya mungkin harus lebih fokus aja. Cuman kalau misalkan ada waktu senggang waktu KKN bisa. Bener. Kayak jenuh, kan biasa KKN jenuh ya. Ya bisa lah, tipis-tipis untuk keluar dikit. Oke, siap. Thank you, Jel. Thank you. Mungkin yang terakhir kasih dong pesan dan pesan buat teman-teman kita yang lagi dengerin atau yang lagi nonton, biar hidupnya lebih bermakna lagi. Gimana caranya tetap struggle untuk menjalani hidup. Ya begitulah. Apa ya? Agar lebih baik lagi lah pokoknya. Saya menyarankan hidup saya susah gitu. Setidaknya kan ada yang kamu sedang jalani sekarang, konsistenanmu seperti apa gitu. Buat teman-teman yang punya hobi, mungkin kalian bisa menjalankan hobi itu secara konsisten. Siapa tahu rezeki kalian di situ. Atau ya rencana Tuhan punya rencana di situ, mungkin itu bisa apa sih kayaknya apa ya kayak rezekinya di situ gitu loh. Itu jalannya lah ya. Kayak jalannya gitu. Seperti Jadi itu. Carilah peluang ibaratnya. Carilah peluang ketika ada kesempatan, ya ambil aja. Ambil aja. Siapa tahu itu kesempatan gak datang kedua kali dan itu menjadi salah satu pintu rezekimu. Benar. Keren. Kalau semua orang pasti pernah jatuh kali ya. Iya pastilah. Pasti. Kalau misalkan dalam hobi kalian pernah jatuh ya udah jadikan pelajaran aja sih. Soalnya aku kemarin kayak gitu tuh, sempat dicemooh orang. Gitu. Tapi kok bisa ngelawannya nggak? Iya bisa. Harus lah. Harus lah. Wih keren. Saya ini wanita independent woman. Tuh konsisten. Yakin dan percaya. Orang ini pernah konsisten apa lagi ya? Oh iya. Oke. Thank you loh Je. Oke, thank you guys. Mungkin itu aja kita ngobrol sama Kak Angel. Jadi tidak sesuai sekali dengan nama saya. Di sini dia menjadi salah seorang pelaku entertain ya di sini ya. Terutama di dunia modeling, fotografi, videografi, bukan tarik suara. Karena suara saya terkentang. Jadi kalau kalian pengen kolaborasi sama Kak Mei, boleh langsung aja di DM tadi di @MelisaAngelika. Benar. Melisa Angelika. Nanti aku tulis di kolom deskripsi juga. Nah, kita upload juga nanti di YouTube. Siapa tahu ada yang meminangmu dalam pekerjaan. Amin. Cuman aku tidak. Kalau misalnya aku pesan nih. Kan aku belum belum mengenal semua orang gitu. Kalau yang aku kenal yang orang-orang entertain tuh baru bubunnya Bang Rafa sama Abang JJ gitu. Kalau ada yang ngajak private photographer, aku enggak sih. Jangan. Mungkin kamu juga konsultasi lah sama teman-teman yang sudah berpengalaman. Aku selalu nanya, ini kenal nggak sih ini? Aku waktu awal-awal tuh aku konsultasi sama teman aku. Terutama ke Bang Rafa, ke KBPis gitu. Kak, ini dia ngajakin kayak gini-gini, gimana dong gitu. Kalau ada temannya nggak apa-apa bilang gitu. Kalau misalkan nggak ada, jangan. Oh ya benar. Kayak gitu. Tetap bisa jaga diri lah ya. Iya. Oke. Karena dunia entertainment itu adalah salah satu dunia yang kejam lah ya. Sebenarnya kejam banget. Oke. Thank you Jel.
Thank you juga ceritamu. Semoga teman-teman yang mendengarkan terinspirasi. Amin. Semoga ada job-job yang masuk ya setelah ini. Amin. Buat JJ juga thank you sudah jagain 3 kamera. Ya, Baru thank kali you, ini dia Je. jagain 3 kamera, luar biasa. Luar biasa. Biasanya 6. Ini cuma minimal 3 dong ya. Iya, setengahnya aja ini. Setengahnya aja. Biasa dia mutar tuh. Oke, thank you semuanya yang sudah pantengin kita. Kalau kalian suka dengan obrolan kita seperti ini, kasih like aja. Kalau nggak suka juga ada tombol dislike di bawah. Kalau kalian pengen siapa lagi yang pengen kita undang, tulis aja di kolom komentar. Pengen kolaborasi, tulis aja di kolom komentar atau DM aja langsung di